like everything. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hai guys, perkenalkan nama saya Wina Maya Kristina Berusunaji. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Down syndrome. Pertama, pengertian Down syndrome. Down syndrome atau sindrom Down adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Down syndrome juga salah satu penyakit akibat kelainan dari kromosom. Sindrom Down merupakan penyakit yang diturunkan atau diwariskan dengan ciri-ciri penderita mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, mental, dan berpotensi untuk terkena kelainan jantung, leukemia, dan kelainan lainnya. Selanjutnya, IQ dari anak dengan sindrom Down rata-rata 50 sebagai perbandingan manusia yang lainnya memiliki IQ rata-rata 100. Data WHO memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Tipe-tipe dari sindrom Down. Pertama, translocation. Tipe ini terjadi sekitar 4 pengidap Down syndrome. Translocation merupakan tipe yang jarang terjadi yang mungkin diturunkan dari orang tua pada anak-anak. Yang kedua, Massey Chuims. Tipe yang paling jarang terjadi ini mempunyai kondisi yang lebih ringan dengan mengalami hambatan pertumbuhan dan yang sedikit. Yang ketiga, trisomi 21. Tipe Down syndrome trisomi 21 ini paling sering terjadi dan dialami lebih dari 90% orang pengidap Down syndrome. Selanjutnya, apa faktor penyebab dari sindrom Down? Down syndrome terjadi karena adanya kelainan genetik yang menyebabkan komponen DNA terbentuk secara tidak normal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan fungsi organ tubuh janin menjadi tidak normal. Ibu yang sudah cukup berumur saat hamil, anak yang lahir dari wanita berusia di atas 35 tahun lebih rentan mengalami Down syndrome. Ada penderita sindrom Down lain dalam keluarga memiliki kerabat yang menderita Down syndrome meningkatkan risiko memiliki anak dengan kondisi ini dan bahkan bisa terjadi bukan hanya pada satu anak. Bisa dilihat dari gambar berikut guys. Di kromosom ke-21 terjadi triple dari kromosom. Kalau kromosom yang 1, 2, 3 dan lainnya memiliki 2 pasang kromosom. Selanjutnya adalah ciri-ciri bayi Down syndrome. Yang pertama, ukuran kepala lebih kecil. Selanjutnya, bagian kepala datar. Yang ketiga, sudut mata luar naik ke atas. Yang keempat, terdapat bintik-bintik putih di bagian hitam mata atau iris mata. Selanjutnya, bentuk telinga kecil atau tidak normal. Tulang hidung rata, mulut kecil, leher pendek, kulit di belakang leher kendur, tungkai kecil dan jari-jari pendek. Telapak tangan lebar dan hanya memiliki satu garis tangan. Otot lemah dan sangat lembut, berat badan lebih rendah. Nah, ciri-ciri anak Down syndrome. Anak dengan sindrom Down cenderung tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan anak sebelumnya. Namun demikian, postur tubuh tergolong proporsional. Selain mempengaruhi fisik, Down syndrome juga menghambat perkembangan anak dalam membaca, belajar, berjalan, dan berbicara. Penderita sulit untuk berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan memahami akibat dari perbuatan. Umumnya, penderita Down syndrome memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Selanjutnya, bagaimana mendiagnosis sindrom Down atau Down syndrome? Diagnosis sindrom Down dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik atau diagnosis klinis dan pemeriksaan sitogenetik atau pemeriksaan laboratorium dengan melihat kromosom. Untuk memastikan jenisnya dengan pemeriksaan gold standard. Pentingnya pemeriksaan ini bukan untuk kesembuhan secara total, tetapi untuk menentukan jenis sindrom Down diturunkan atau tidak sehingga dapat dilakukan konseling genetika dan edukasi kepada orang tua mengenai risiko diturunkan atau tidak pada anak selanjutnya.
Selanjutnya, bagaimana pengobatan pada penderita Down syndrome? Pengobatan untuk penderita Down syndrome dilakukan agar penderita bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pengobatan itu dapat berupa 1. Fisioterapi, dan fisioterapi terbagi 3. Yang pertama, terapi bicara, kedua, terapi okupasi, ketiga, terapi perilaku, dan keempat, Down syndrome memang tidak bisa diobati, namun dengan dukungan yang baik dari keluarga serta rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome dapat hidup mandiri dan terhindar dari komplikasi. Terapi fisik. Penanganan pertama yang dilakukan adalah perawatan dengan terapi fisik, termasuk aktivitas dan latihan. Terapi ini dapat membantu membangun keterampilan motorik, meningkatkan kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan anak manusia. Selanjutnya, terapi bicara. Terapi bahasa dapat membantu anak dengan sindrom Down meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menggunakan bahasa secara lebih efektif. Si kecil akan sering belajar berbicara lebih lambat daripada teman sebayanya. Terapi bahasa bicara dapat membantu anak sindrom Down mengembangkan keterampilan awal yang dilakukan untuk berkomunikasi seperti meniru suara. Terapi juga dapat membantu untuk menyusun dengan baik, karena kegiatan menyusu dapat memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Selanjutnya adalah terapi kerja. Ternyata anak dengan gejala sindrom Down juga memiliki keterampilan dan bisa mandiri. Nah, terapi kerja ini akan membantunya menemukan cara untuk menyesuaikan tugas dan kondisi sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jenis terapi ini mengajarkan keterampilan perawatan seperti makan, berpakaian, menulis, dan menggunakan komputer. Yang terakhir adalah terapi okupasi. Terapi ini mungkin menawarkan alat khusus yang dapat membantu memperbaiki fungsi sehari, seperti pensil yang lebih mudah digenggam. Di tingkat SMA, terapis okupasi dapat membantu remaja mengidentifikasi pekerjaan karir atau keterampilan yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan untuk mencegah Down syndrome. Yang pertama, hamil di usia yang tepat atau usia paling baik bagi ibu mengandung adalah 20 hingga 30 tahun. 2. Melakukan pemeriksaan kromosom mulai dari awal kehamilan adalah waktu yang tepat untuk memeriksa kromosom. Ini bertujuan mengetahui apakah ada kromosom tambahan penyebab Down syndrome yang dijumpai pada janin, sehingga kemungkinan mengalami kelainan bisa dideteksi lebih dini. Ketiga, melakukan screening dan tes diagnosa atau screening USG lebih dianjurkan ketika usia kehamilan menginjak 11-13 minggu. Khusus bagi ibu hamil berusia di atas 35 tahun, USG bisa dilaksanakan di usia kehamilan antara 18-25 minggu. Yang keempat, melakukan tes antenatal atau tes antenatal adalah pemeriksaan cairan ketuban dan darah secara berkala untuk membantu deteksi dari dini sindrom Down atau kelainan lainnya pada anak. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan kehamilan rutin atau WHO menganjurkan ibu hamil melakukan pemeriksaan 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 5 kali pada trimester ketiga. Sementara Kemenkes RI punya anjuran yang sama dengan WHO di trimester pertama dan kedua. Namun di trimester ketiga, Kemenkes RI hanya menganjurkan 2 kali pemeriksaan. Baik guys, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih.